Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andri Sujatmiko, CGP Angkatan 7, kelas 160B, Jawa Timur. Kepada yang saya hormati Ibu Sri Suweni selaku fasilitator kelas 160B, dan juga yang saya hormati Ibu Mazidatul Ilmiah selaku pengajar praktik kelas 160B, CGP Angkatan 7 Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama Bapak Chandra Puji Rahayu. Beliau selaku wali kelas 4 di SD Negeri 1 Jenggolo, Kecamatan Kepanjen. Pada kegiatan coaching supervisi akademik ini akan terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi dalam bentuk wawancara, kemudian ada observasi, nanti Pak Chandra mengajar di kelas sedangkan saya sebagai observernya, kemudian ada pasca observasi, nanti akan ada umpan balik setelah kegiatan observasi. Baik, berikut adalah kegiatan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik. Selamat siang Pak Chandra. Siang, Pak Andri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini sangat luar biasa baiknya, Pak Andri. Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Chandra ya? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Pak Chandra, pagi hari ini ada waktu nggak untuk kita berbincang-bincang? Untuk pagi hari ini, Pak, kebetulan jam olahraga, jadi saya masih ada jam kosong. Oh, berarti bisa ya kita berbincang-bincang. Baik Pak Chandra, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Ya, Pak. Yang mana tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya setiap hari Pak Chandra lakukan kan? Iya, Pak. Nah, selain meningkatkan kualitas pembelajaran, tujuan dari coaching supervisi akademik ini adalah untuk memunculkan kompetensi guru yang Pak Chandra belum punya. Dan kompetensi yang sudah ada pada diri Pak Chandra sekarang itu bisa ditingkatkan lagi. Yang mana dari tujuan keseluruhan coaching supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentunya berpihak pada murid. Baik Pak Chandra apa punya tujuan khusus, keinginan khusus terkait kegiatan supervisi akademik ini? Baik, Pak. Pasti ada, Pak ya. Jadi harapannya untuk kegiatan ini, Pak, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu bagi kami, khususnya di SD Negeri 1 Jenggolo, Pak. Alhamdulillah baik, berarti sudah sejalan Pak. gitu Iya. ya. Nah, baik Pak Chandra, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang setiap hari Pak Chandra lakukan itu kan pasti Pak Chandra nggak mungkin kan cuman melakukan satu kegiatan yang sama monoton, itu nggak mungkin kan. Pasti memilih metode dan model yang berbeda-beda kan. Nah tentunya setiap pelaksanaan pembelajaran dengan metode dan model yang tertentu tersebut pasti ada kelemahannya kan, dan juga ada kekurangannya. Nah, kira-kira nih kalau saya boleh tahu, bagaimana persiapan Pak Chandra untuk mengatasi atau tindakan intervensi untuk mengatasi kekurangan dari metode atau model ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut? Pasti, Pak. Berarti yang Bapak bicarakan pasti. Jadi persiapannya mulai dari ada RPP, terus pastinya ada media pembelajaran, terus yang bersifatnya berdiferensi produk, serta pada akhir pembelajaran pasti ada evaluasi, Pak, atau refleksi pembelajaran tersebut. Oh gitu ya. Oh, jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Iya. Berarti ada RPP dibuat dulu sebelum pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Iya. Terus juga merencanakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian Siap, iya, betul, Pak. siswa. Kemudian juga ada refleksinya juga ya. Ada. Nah, untuk refleksi itu untuk mengetahui kira-kira siswa suka apa enggak dengan metode atau model tertentu gitu ya. Betul, Pak ya. Oke. Baik Pak Chandra, kira-kira
kapan saya diizinkan untuk melakukan observasi di kelasnya Pak Chandra? Besok bisa, Pak. Jadi besok itu masih pendalaman materi, belum sampai ujian harian atau ulangan harian itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Kalau boleh tahu besok itu mata pelajaran apa Pak Chandra? Dan Pak Chandra tentunya juga sudah merencanakan tujuan pembelajaran kan? Ya, betul, Pak. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajarannya? Untuk besok itu mata pelajaran IPAS dengan materi gaya. Jadi dengan berbekal video, siswa bisa mengamati video, bisa mengamati video tersebut, bisa mengklasifikasikan berbagai macam gaya di sekitar kita dengan tepat. Begitu. Baik Pak Chandra. Ketika mau melaksanakan pembelajaran, tentunya Pak Chandra juga pasti tadi sempat disinggung juga memilih salah satu metode Iya. dan juga memilih salah satu model kan. Untuk pembelajaran Pak Chandra yang akan saya observasi besok, bisa tolong diceritakan sekilas saja metode atau model apa yang Pak Chandra gunakan? Untuk besok kita berbekal video, Pak. Jadi siswa mengamati video, kita bagi secara berkelompok. Di situ siswa bisa berdiskusi dengan pertanyaan yang saya berikan. Setelah memberikan pertanyaan, siswa berdiskusi. Setelah itu dari perwakilan kelompok, siswa bisa mempresentasikan hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berarti Pak Chandra lebih memilih scientific learning gitu ya? Betul, Pak. Tadi sintak-sintaknya juga sudah kelihatan, baik mengamati, kemudian mengomentari, dan juga mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan sudah terlihat semuanya gitu. Nah, baik Pak Chandra, ketika Pak Chandra tadi memilih kegiatan scientific learning, nah pasti ada pendukungnya kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Chandra, Pak Chandra menggunakan media pembelajaran apa untuk mendukung kegiatan pembelajaran Pak Chandra besok? Oh, untuk besok siswa bisa dari media pembelajaran video, Pak. Selain video, siswa juga bisa mempraktekkan langsung. Di gaya itu kan ada yang namanya gaya otot. Jadi siswa bisa mempraktekkan langsung. Contohnya gaya otot bisa mengangkat buku atau mendorong meja. Jadi siswa mengetahui, oh ternyata itu adalah gaya otot dengan mengangkat meja tersebut. Itu sudah termasuk gaya otot, Pak. Oh baik. Berarti selain menggunakan media Pak Chandra juga langsung demonstrasi langsung gitu betul, ya. ya. Jadi langsung praktek langsung jadi bisa mengena kepada siswa atau murid itu. Nggih. Baik Pak Chandra. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut Pak Chandra tadi sempat menyinggung adanya pembagian kelompok. Iya. Nah, bagaimana caranya Pak Chandra itu untuk membagi kelompok? Apakah langsung random berdasarkan nomor urut absen atau langsung Pak Chandra comot atau bagaimana? Tidak, Pak. Jadi kalau sepengalaman saya, Pak, kalau menurut absen, urut absen itu siswanya jadi cenderung ada yang salah satu kelompok yang unggul. Jadi saya pilih siswa mana yang memang berpotensi dalam kelas tersebut, saya bagi tiap kelompok pasti ada. Jadi bisa mendukung kelompok tersebut atau bisa yang dinamakan itu tutor sebaya itu loh, Pak. Jadi bisa siswa bisa ada yang mendukung siswa yang kurang, jadi bisa rata. Jadi kelasnya Pak Chandra ini heterogen ya? Apa Iya, namanya bermacam, Pak. enggak satu intake cerdas semua gitu enggak ya? Jadi Heterogen memang ya? ada yang terlalu tinggi dan ada yang belas dan memang tidak bisa ada juga. Jadi bisa mendukung. Tujuannya Pak Chandra membentuk kelompok itu biar yang cerdas itu Ya, mengajari bisa, yang kurang ya, cerdas gitu ya? Kadang kan memang bisa, Pak. Kadang diajarkan guru itu dia mungkin ada sedikit ketakutan atau apa. Tapi dengan siswa dia bisa lebih paham. Oh, jadi saya padukan. Setiap kelompok itu pasti ada yang memang unggul. Baik Pak Chandra. Pak Chandra ini sudah persiapannya sudah sangat lengkap sekali ya, baik perencanaan pembelajaran, penentuan tujuan, metode, model. Selain itu juga ada kelompok yang kelompoknya itu berdasarkan tingkat kecerdasan siswa dan kesiapan belajar siswa gitu ya. Baik Pak Chandra, sudah sangat bagus sekali ya Pak Chandra dalam melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran. Baik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sedemikian rupa, menentukan tujuan yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa, dan bahkan ada media pembelajarannya juga. Serta Pak Chandra juga mampu mengcombine dengan demonstrasi yang mana tujuannya untuk menguatkan pemahaman murid. Nah, Pak Chandra, dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode yang Pak Chandra pilih tadi itu, Pak Chandra punya pengalaman nggak? Kekurangannya itu di mana?
kalau dibuat seperti itu ya, pengalaman saya itu siswa itu masih cenderung ramai. Jadi dengan adanya diskusi tersebut. Ramai karena mungkin mereka kumpul dengan Iya, teman-temannya itu gitu lebih ya. dekat kan, jadi itu lebih ramai itu Pak. Gitu. Baik Pak Chandra. Selain kekurangan, Pak Chandra apa punya pengalaman terkait kelebihan? Kelebihan apa yang Pak Chandra rasakan dalam memilih metode dan model pelaksanaan pembelajaran seperti Pak Chandra terangkan tadi? Iya, pasti ada Pak kelebihannya. Kelebihannya dengan dibentuknya diskusi tersebut kan saya buat campur tadi, heterogen tadi. Jadi pasti ada tutor sebayanya. Jadi mungkin siswa itu yang kurang itu lebih bisa karena dijelaskan dari siswa yang unggul tadi. Jadi mengurangi beban guru gitu Iya, ya. ya lebih enak, cepet nyantol siswa itu ya. Karena langsung diajari siswa, temennya sendiri Iya, gitu tutor ya, sebaya dengan itu bahasanya tadi, iya. sendiri. Kemudian siswa yang cerdas mengajari siswa yang kurang cerdas gitu Iya. ya. Nah, baik Pak Chandra, sebagai seorang guru kita kan tentunya juga harus mengelevate kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita. Nah, harapan Pak Chandra itu apa sih dalam pelaksanaan pembelajaran itu? Mungkin aja sesuatu yang ingin Pak Chandra capai dalam pelaksanaan pembelajaran itu apa? Mungkin sesuatu yang ada pada pelaksanaan pembelajaran itu apa? Harapan Pak Chandra itu apa? Ada Pak, ya, jadi yang pertama adalah kompetensi profesional, di mana itu guru kadang kan mengajarnya itu bahasanya terlalu tinggi, jadi siswa itu apa Pak, udah kayak kurang paham, jadi kita sebagai guru belum bisa masuk ke dunianya siswa itu loh, jadi bahasanya itu mungkin karena ya belum bisa menyesuaikan kepada siswa tadi, bahasanya terlalu tinggi ya. Dan Jadi Pak Chandra ingin meningkatkan kompetensi profesional gitu ya. Iya, Pak. Karena belum mampu untuk berkomunikasi Iya. secara efektif dengan murid karena mungkin stratanya jauh ya Pak Iya. Chandra S1 dan muridnya masih sekolah dasar gitu ya. Mungkin bahasa yang dipakai juga masih dalam bahasa kuliah-kuliah gitu ya. Karena Pak Chandra saya lihat ini masih fresh graduate ini ya. Baru lulus kuliah gitu ya. Nah, selain itu ada lagi mungkin harapannya Pak Chandra? ada Pak, yang kedua adalah kompetensi sosial emosional, di mana kalau kadang mengajar sudah payah, sudah capek, sudah secara maksimal, ternyata siswa itu enggak mendengarkan. Kan sebagai guru yang sosok manusia biasa itu pasti ada cenderung marah Pak, itu yang tidak bisa meredam emosi saya itu kadang meledak kadang. Apalagi tadi waktu kelompokan ada yang Iya, rame gitu pasti ya. itu, Pak, ya. Karena memang guru juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional murid Iya, gitu ya. Nah ini kalau gurunya nggak punya kompetensi bisa, tersebut, nah bagaimana bisa memunculkan gitu ya. Nah baik Pak Chandra, setelah Pak Chandra tahu nih apa harapan Pak Chandra baik pengembangan kompetensi profesional dalam bidang komunikasi dengan siswa dan juga memunculkan kompetensi sosial emosional. Kira-kira Pak Chandra setelah tahu itu punya nggak strategi khusus apa yang Pak Chandra lakukan agar kompetensi tersebut ada pada diri Pak Chandra? Ada Pak, jadi saya buat deadline setiap satu semester. Jadi satu semester kan ada 6 bulan. Di bulan 1 dan 2 itu saya buat untuk tutorial YouTube. Jadi saya cari bagaimana sih cara memunculkan kompetensi tersebut. Dari selama 2 bulan secara intens saya buat tutorial YouTube. Terus bulan ketiga dan keempat itu saya kan ada dalam awal semester pasti ada kegiatan KKG, yaitu yang rutin. Itu pasti saya ikuti. Jadi bagaimana cara memunculkan tersebut. Selanjutnya di bulan ke-5 dan 6 yang terakhir itu saya buat untuk mengikuti workshop. Wah, itu saya ikuti bagaimana cara bisa munculkan kompetensi tersebut, 2 kompetensi tersebut itu. Apa strategi itu sudah Pak Chandra lakukan selama ini? Untuk strategi itu sudah berjalan Pak. Sekarang kan di bulan ke-1-2. Jadi saya masih di bulan kedua itu masih fokus ke tutorial YouTube tadi. Gitu ya, mungkin juga bisa dibuat semacam reminders atau pengingat gitu Iya, ya di itu, Pak. HP-nya Pak Chandra, bulan ini saya harus mengikuti ini. Betul. untuk mengembangkan kompetensi profesional. Nah, kemudian ada juga schedule untuk bagaimana memunculkan kompetensi sosial emosional pada kegiatan tertentu gitu ya. Nah, baik Pak Chandra, kalau boleh saya simpulkan, ini Pak Chandra ini sudah membuat, ini kesimpulan saya Pak Chandra. Pak Chandra ini sudah membuat pelaksanaan pembelajaran yang sangat bagus
sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang interaktif, dan juga sudah memunculkan kegiatan demonstrasi untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, dan juga Pak Chandra ini menginginkan bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi profesional dalam bidang komunikasi dengan murid, dan juga bagaimana memunculkan kompetensi sosial emosional dari kegiatan mengikuti tutorial YouTube dan dipraktekkan di kegiatan pembelajaran, kemudian mengikuti kegiatan KKG dan juga mengikuti workshop gitu ya. Nah, baik Pak Chandra, semoga programnya Pak Chandra ini lancar nanti ya, dan bisa mencapai 2 kompetensi itu sehingga nanti tetap meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Chandra dengan tujuan pembelajaran yang berkualitas untuk meningkatkan minat dan bakat siswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing murid gitu ya. Jadi dan tentunya berpihak pada murid juga setiap pembelajaran itu. Nah, baik Pak Chandra, kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu untuk mendukung ketercapaian harapan Pak Chandra atau dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, ada nggak kira-kira Pak Chandra? Ada Pak, jadi untuk meningkatkan pembelajaran pasti ada refleksi dari panjenengan untuk bisa menilai bagaimana sih saya sudah tercapai belum kegiatan atau kompetisi yang saya munculkan. Ya, nanti kita sharing-sharing saja Pak Chandra. Jadi saya nggak menilai, kita sharing santai seperti ini, kita berbagi pengalaman. Karena saya juga masih belajar ini Pak Chandra. Jadi saya juga kita kan tetap harus belajar. Nanti kita sharing pengalaman. Bisa jadi juga pengalamannya Pak Chandra itu umpan balik bagi saya, dan juga bisa saya gunakan untuk pengembangan diri saya pribadi gitu ya. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Pak Chandra. Demikian kegiatan kita pasca observasi ini. Besok ketika pembelajaran materi IPAS, saya akan masuk di kelasnya Pak Chandra untuk observasi pembelajaran gitu Pak Chandra. Terima kasih sudah diizinkan dan terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Baik, demikian kegiatan pasca observasi pada coaching supervisi akademik yang akan dilanjutkan pada kegiatan observasi besok di kelas, dan juga akan ditutup dengan kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? IPAS. IPAS materi gaya. Apakah kalian sudah tahu apa itu gaya? Apa itu gaya? Oh, bagus sekali. Pernahkah kalian melihat mobil mogok di jalan? Pernah nggak? Terus mogok ya, habis mogok mau dipindahkan. Dengan cara apa teman-teman? Ada yang ditowing. Ditowing itu diapakan? Diapakan? Towing itu kan dinaikkan ke mobil, dinaikkan ke mobil. Selain ditowing, diapakan lagi? Didorong. Bagus. Kira-kira kalau didorong itu adalah salah satu dari macam gaya. Ya. Nanti kita akan, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gaya. Dengan mengamati video, kita bisa mengidentifikasi macam-macam gaya di sekitar kita. Jadi di sekitar kita itu ternyata banyak sekali macam gaya, ya. Kudu kakean gaya loh ya, tapi gaya, ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Chandra ingin memfokuskan kalian dulu. Kayaknya belum semangat, belum fokus. Nanti sia-sia pembelajarannya kalau tidak bersemangat. Oke. Kalau Pak Chandra bilang pagi, kalian silakan tepuk 1 kali. Ya. Oke. Ingat berapa kali? 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam tidak tepuk. Oke?
Sudah siap kalian? Oke, Pak Chandra tes ya, kita coba dulu ya. Pagi. Apa hukumannya nanti kalau ada yang salah? Oke, nyanyi ya, nyanyi, kita coba nyanyi. Biar fokus, biar fokus. Jadi biar pembelajaran kita tidak sia-sia. Oke, kita cek siang. Wah, belum kompak. Kalau belum kompak berarti belum bisa memulai pembelajaran. Sore. Oke, malam. Nah, siapa? Ayo jujur. Siapa? Ayo jujur. Oke, bagus. Berarti belum fokus ya, belum fokus. Masih ada. Jadi kita mulai pembelajaran sampai semuanya fokus dulu ya. Oke. Pagi. Oke. Pagi. Malam. Wah, tinggal satu. Masih ada satu lagi yang tidak fokus. Sampai fokus semua ya. Pagi. Oke, bagus, sudah fokus semua. Oke, teman-teman, mari kita pembelajaran pagi hari ini. Silakan kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya seperti biasanya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Sudah Pak Chandra bagi setiap harinya. Silakan membentuk kelompok. Ayo, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di depan, kelompok 3 di belakang. Silakan bekerja. Kelompok seperti biasanya. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, bagus. Sudah siap ya? Sudah siap? Tidak ada yang rame. Silakan disimak video yang Pak Chandra tayangkan. Nanti Pak Chandra akan memberikan sebuah pertanyaan. Pak Chandra bagikan dulu soalnya. Pak Chandra bagikan dulu soalnya. Nanti silakan dengan kelompok kalian silakan berdiskusi menjawab pertanyaan yang sudah Pak Chandra siapkan ya. Oke, bagus. Silakan, sudah dapat pertanyaan semua ya? Oke, bagus. Sekarang tidak ada yang bersuara, tidak ada yang saling senggol-menyenggol. Silakan disimak videonya. Oke, ini macam-macam gaya di sekitar kita. Oke, ada gaya dorong. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Oke, stop. Gimana teman-teman, sudah mengamati video? Sudah disimak semuanya? Oke, berarti sudah paham ya. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan, memberikan contoh dari gaya yang ada di sekitar kita. Ayo. Oke, bagus Mas Dika, silakan. Contohnya apa Mas Dika? Oh ya, berikan contoh. Oke, jadi gaya gravitasi contohnya Mas Dika adalah melempar topi. Setiap apapun yang dilempar atau dijatuhkan dari atas pasti turun ke bawah. Itu adalah gaya gravitasi bumi. Oke, bagus. Ada kelompok lain? Oke, bagus Mas Bino, silakan. Kira-kira mau mencontohkan gaya apa Mas Bino? Gaya apa? Gaya otot. Oke, bagus. Contohnya gimana? Oh ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mas Bino. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah dalam hitungan ketiga sudah kembali ke tempat duduk semua. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, sudah habis. Kira-kira apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Gaya adalah, silakan siapa? Di antara kita yang mau berani? Oke, Mas Dika lagi. Apa Mas Dika? Gaya adalah? Oke, bagus. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke, ada yang lain? Macam-macam gaya. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, siapa? Mas Vino, contohnya apa Mas Vino?
Oke, bagus. Gaya otot ada lagi, gaya apa? Bintang, gaya gravitasi, terus ada gaya apa lagi? Oke, Abdurrahman. Gaya gesek ada apa lagi? Gaya apa? Gaya pegas. Oke, bagus. Pak Chandra akan memberikan soal evaluasi untuk kalian ya, untuk bisa dikerjakan di rumah. Oke, bagus. Ya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa ya, berdoa dengan khusyuk. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadikan ilmu yang barokah. Oke? Silakan dipimpin berdoa.